Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Wahyudi dengan NIM A221025 dari kelas TI 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai UTS mata kuliah dari sistem multimedia. Di slide 2, di sini ada terdapat pertanyaan. Yang pertama, jelaskan komponen multimedia. Yang kedua, jelaskan pembangunan bidang multimedia. Yang ketiga, jelaskan perbedaan bits pada image. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang perkembangan multimedia di era saat ini. Yang kelima, bidang apa yang menurut Anda paling potensi dalam perkembangan multimedia dan sebutkan contohnya. Yang keenam, ide atau konsep apa yang Anda lakukan apabila Anda mengembangkan multimedia dalam dunia teknologi informasi yang sesuai dengan jurusan Anda. Baik, di sini di slide selanjutnya ada jawaban dari pertanyaan nomor 1. Multimedia terdiri dari berbagai elemen yang saling melengkapi dan bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman dan kaya dan menarik bagi pengguna. Berikut adalah beberapa komponen utama multimedia. Pertama ada teks. Teks adalah elemen dasar multimedia yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung dan jelas. Teks dapat berupa narasi, deskripsi, label, dan informasi lainnya. Kedua ada gambar. Gambar adalah elemen visual yang digunakan untuk memperkaya informasi dan meningkatkan daya tarik multimedia. Gambar dapat berupa foto, ilustrasi, diagram, dan grafik lainnya. Terus ada audio. Audio adalah elemen suara yang digunakan untuk menambah dimensi realisme pada multimedia. Audio dapat berupa musik, efek suara, narasi suara, dan suara lainnya. Video. Video adalah elemen gambar bergerak yang menggabungkan gambar dan audio untuk menghasilkan pengalaman yang lebih imersif. Video dapat berupa film, animasi, dan rekaman langsung. Terus ada animasi. Animasi adalah elemen gambar bergerak yang dibuat menggunakan komputer. Animasi dapat digunakan untuk menjelaskan konsep yang kompleks, membuat karakter yang menarik, dan menambahkan efek visual yang menarik. Terakhir ada interaktivitas. Interaktivitas adalah elemen yang mungkin pengguna untuk berinteraksi dengan multimedia. Interaktivitas dapat berupa tombol, tautan, formulir, dan elemen lainnya yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan mempersonalisasi pengalaman multimedia. Baik, ini juga ada jawaban dari nomor 2, yaitu pengembangan bidang multimedia. Bidang multimedia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan pengguna. Berikut adalah beberapa tren utama dalam pengembangan multimedia. Multimedia digital menggantikan format analog dan memungkinkan penyimpanan, pengiriman, dan manipulasi yang lebih efisien. Selanjutnya ada konversi multimedia. Teknik kompresi memungkinkan untuk mengurangi ukuran file multimedia tanpa mengurangi kualitas, sehingga memungkinkan pengirim dan penyimpanan multimedia yang lebih efisien. Selanjutnya ada streaming multimedia. Streaming multimedia memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menikmati konten multimedia tanpa harus mengunduh terlebih dahulu. Multimedia interaktif memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten multimedia sehingga memberikan pengalaman yang lebih personal dan menarik. Terakhir ada multimedia mobile. Multimedia mobile memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menikmati konten multimedia di perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Pertanyaan ketiga ada perbedaan bit pada image. Di sini juga ada penjelasan singkat dari bit. Bit adalah unit informasi terkecil dalam komputer. Dalam gambar ini kita setiap pixel direpresentasikan oleh jumlah bit. Jumlah bit per pixel direpresentasikan oleh gambar. Berikut ada beberapa perbedaan bit dan image. Gambar 1 bit. Gambar 1 bit hanya dapat menampilkan 2 warna, biasanya hitam dan putih. Gambar 2 bit dapat menampilkan 4 warna. Gambar 4 bit dapat menampilkan 16 warna. Gambar 8 bit dapat menampilkan 256 warna. Gambar 16 bit dapat menampilkan 56.536 warna. Gambar 24 bit dapat dikenal juga sebagai true color, dapat menampilkan 16 juta warna. Perkembangan multimedia di era saat ini. Perkembangan multimedia di era saat ini sangat besar dan didorong oleh beberapa faktor seperti kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat dalam bidang komputasi, penyimpanan, dan jaringan memungkinkan untuk membuat dan mengakses multimedia dengan lebih mudah dan efisien. Perubahan kebutuhan pengguna. Pengguna semakin menuntut konten multimedia yang menarik, interaktif, dan mudah diakses.
Konvergensi media. Konvergensi media memungkinkan untuk menggabungkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, dan video dalam satu platform. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan multimedia di era saat ini, yaitu yang pertama ada virtual reality atau VR, memungkinkan pengguna untuk mengalami simulasi realitas dan imersif dan interaktif. Kedua ada augmented reality atau VR. VR menambah elemen digital ke dunia nyata, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan informasi dan objek secara intuitif. Multimedia 360 derajat memungkinkan pengguna untuk melihat pemandangan di sekitar mereka secara menyeluruh. Terus yang terakhir ada live streaming, memungkinkan pengguna untuk menonton acara langsung di device atau di smartphone-nya masing-masing. Yang kelima itu di sini juga ada jawaban dari pertanyaan kelima, itu bidang yang potensial dalam perkembangan multimedia. Banyak bidang yang berpotensi untuk berkembang dengan pesat di era multimedia saat ini. Mungkin salah satunya adalah multimedia edukasi. Multimedia dapat digunakan untuk membuat proses belajar mengajar lebih menarik dan interaktif. Ada contohnya juga, yaitu simulasi dapat digunakan membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dan visual. Game edukasi dapat digunakan untuk membuat belajar lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Terakhir ada video pembelajaran dapat digunakan untuk memberikan informasi dan materi pembelajaran kepada siswa dengan cara yang lebih menarik dan mudah. Dan terakhir di sini ada sebutkan ide atau konsep dalam pengembangan multimedia dalam dunia teknologi informasi. Jika saya mengembangkan multimedia dalam dunia informasi, saya akan fokus pada pengembangan konten interaktif dan imersif. Misalnya penggunaan teknologi virtual reality atau VR, augmented reality atau AR dalam pembuatan konten multimedia. Teknologi ini dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan menarik bagi pengguna. Selain itu, saya juga akan mempertimbangkan penggunaan teknologi AI dan machine learning untuk membuat konten multimedia yang lebih personal, relevan, dan dengan pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang jelas atau dengan tutur kata yang kurang sopan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.